tuan dari umat manusia. Ketika mengajukan pertanyaan, siapa yang menguasai dunia, kita lazim menerima kaedah standar bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, terutama pemilik kekuatan besar, dan kita lantas menelisik berbagai kebijakan dan relasi antar negara tersebut. Hal itu tidak salah. Namun, kita perlu mengingat bahwa abstraksi semacam itu juga bisa menyesatkan. Negara tentu saja memiliki struktur internal yang kompleks. Pilihan dan putusan pemimpin politik sangat dipengaruhi oleh konsentrasi kekuasaan di dalam negeri, sedangkan masyarakat kerap terpinggirkan. Hal itu berlaku bahkan dalam masyarakat yang lebih demokratis, apalagi yang lainnya. Kita tidak mungkin mendapatkan pemahaman realistis soal siapa penguasa dunia dengan mengabaikan tuan dari umat manusia. Ini sebutan Adam Smith untuk saudagar dan pengusaha manufaktur dari Inggris pada masanya. Sedangkan pada masa kita konglomerat multinasional, lembaga keuangan raksasa, kerajaan retail, dan semacamnya. Menurut Smith, ada gunanya menyelami pepatah keji yang dianut tuan dari umat manusia, semua untuk kami sendiri, tidak tersisa apapun bagi orang lain. Doktrin ini getir dan tak henti merundung perang kelas, kadang berat sebelah, dan diragukan di dalam dan luar negeri. Dalam tatanan global kontemporer, lembaga para tuan ini memegang kekuasaan sangat besar. Bukan hanya di arena internasional, melainkan juga dalam negeri. Di dalam negeri, mereka menggantungkan perlindungan atas kekuasaannya dan memberikan dukungan ekonomi lewat berbagai cara. Untuk menakar peran para tuan ini, kita perlu melirik prioritas kebijakan negara terbaru, seperti kemitraan Trans-Pasifik, salah satu perjanjian hak investor yang dalam berbagai propaganda dan ulasan disalahartikan sebagai perjanjian perdagangan bebas. Mereka menjalin negosiasi secara rahasia, kecuali ratusan pengacara korporat dan para pelobi yang menulis segala perincian penting. Tujuannya, mengadopsi gaya Stalinis dengan baik lewat prosedur jalur cepat. Ini dirancang untuk menghalangi diskusi dan hanya menyediakan pilihan iya atau tidak, jadinya iya. Tidak heran jika para perencana kebijakan kerap melakukannya dan cukup berhasil. Rakyat dianggap tidak penting. Konsekuensinya pun mungkin sudah diantisipasi. Kekuatan adidaya kedua. Program neoliberal generasi lalu menjadikan kekayaan dan kekuasaan terpusat di tangan segelintir orang seraya merongrong fungsi demokrasi. Namun, hal itu juga menimbulkan oposisi. Oposisi yang paling menonjol adalah di Amerika Latin, selain di pusat kekuasaan global. Uni Eropa, salah satu perkembangan yang menjanjikan pasca Perang Dunia I, terhuyung-huyung akibat efek kebijakan penghematan selama resesi. Hal ini bahkan dikecam oleh para ekonom International Monetary Fund (IMF), jika bukan oleh aktor politiknya. Demokrasi telah digerogoti seiring pergeseran pengambilan putusan ke birokrasi Brussel. Sejumlah bank negara utara membayangi proses itu. Partai arus utama secara cepat kehilangan anggota, baik dari haluan kiri maupun kanan. Direktur Eksekutif Kelompok Riset di Paris, Europa Nova mengaitkan kekecewaan umum ini dengan rasa marah yang tidak berdaya karena sebagian besar kekuasaan nyata untuk menentukan kebijakan berpindah dari tangan para pemimpin politik nasional secara prinsip tunduk pada politik demokratis ke tangan pasar, institusi Uni Eropa, dan korporasi. Kondisi ini cukup sesuai dengan doktrin neoliberal. Proses serupa tengah berlangsung di Amerika Serikat dengan sejumlah alasan yang relatif mirip. Ini persoalan genting dan memprihatinkan bukan hanya bagi Amerika Serikat, melainkan juga bagi dunia karena jangkauan kekuasaannya. Meningkatnya oposisi terhadap serbuan neoliberal menunjukkan aspek krusial dari kaidah standar, penyingkiran masyarakat, yang sering gagal menerima aturan sebagai penonton alih-alih peserta, menjadi tugas dalam teori demokrasi liberal. Setiap pembangkangan selalu mengkhawatirkan kelas dominan. Mengacu sejarah Amerika,
George Washington menyebut masyarakat awam yang jadi prajuritnya sebagai orang kotor dan jahat, membuktikan bebalnya orang-orang kelas bawah. Dalam Violent Politics, yang mengulas pemberontakan Amerika hingga pemberontakan Afghanistan dan Irak kontemporer, William Polk memberi simpulan. Menurut dia, Jenderal Washington sangat ingin menyingkirkan para pejuang yang dia pandang rendah sampai dia nyaris kalah dalam revolusi. Sesungguhnya, dia mungkin akan benar-benar melakukannya, jika Prancis tidak ikut campur dan menyelamatkan revolusi. Saat itu revolusi dimenangi berkat para gerilyawan, yang sekarang kita sebut teroris, sedangkan tentara Washington yang ke Inggris-Inggrisan kerap dipukul mundur dan hampir kalah dalam perang. Polk mencatat ciri umum pemberontakan yang sukses. Ketika dukungan rakyat lesap setelah menuai kemenangan, para pemimpin menindas orang jahat dan kotor yang sesungguhnya memenangi perang dengan taktik gerilya dan teror karena khawatir mereka akan menantang kelas atas. Penghinaan kalangan elit terhadap orang-orang kelas bawah ini mengemuka dalam beragam bentuk selama bertahun-tahun. Dalam perkembangan terkini, salah satu ungkapan penghinaan ini terwujud dalam seruan untuk bersikap pasif dan taat, yakni tidak berlebih-lebihan dalam demokrasi. Seruan ini datang dari kalangan internasionalis liberal menanggapi efek demokratisasi yang berbahaya dari gerakan rakyat pada tahun 1960-an. Kadang negara memilih untuk mengikuti opini publik dan memicu kemarahan di pusat kekuasaan. Salah satu kasus dramatis terjadi pada tahun 2003 ketika pemerintahan Bush meminta Turki bergabung dalam invasi ke Irak. 95% orang Turki menentang tindakan tersebut. Yang mengejutkan bagi Washington, pemerintah Turki mengikuti pandangan rakyatnya. Turki mendapat kecaman sengit atas penyimpangan sikapnya. Wakil Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz yang dijuluki pemimpin idealis, mencaci militer Turki karena membiarkan pelanggaran pemerintah dan menuntut permintaan maaf. Namun, hal ini tidak membuat risau. Malah muncul banyak ilustrasi tentang dongeng kerinduan terhadap demokrasi dan sejumlah ulasan yang memuji Presiden Walker Bush atas dedikasinya bagi kemajuan demokrasi. Selain itu, kadang Bush dikritik terlalu naif menganggap kekuatan asing dapat memaksakan demokrasi kepada pihak lain. Masyarakat Turki tidak sendirian. Oposisi global atas agresi Inggris Amerika Serikat sangat besar. Di berbagai tempat, menurut jajak pendapat internasional, dukungan untuk rencana perang Washington nyaris tidak mencapai 10%. Perlawanan ini memicu protes besar di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah bahwa agresi imperial diprotes dengan keras, bahkan sebelum resmi dilakukan. Di halaman depan New York Times, wartawan Patrick Taylor menuliskan, mungkin ada dua kekuatan adidaya di planet ini, Amerika Serikat dan opini masyarakat dunia. Protes ini tak pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Protes ini wujud perlawanan atas agresi yang dimulai pada dekade sebelumnya. Ketika itu, kecaman terhadap perang Amerika Serikat di Indochina mencapai skala luas dan berpengaruh, kendati mungkin terlambat. Pada tahun 1967, ketika gerakan anti-perang menjadi kekuatan signifikan, ahli sejarah militer dan pengamat Vietnam, Bernard Fall, pun memberi peringatan. Vietnam sebagai entitas budaya dan sejarah terancam musnah karena daerah pertaniannya hancur dihantam serangan mesin militer terbesar yang pernah dilancarkan di area seluas itu. Akan tetapi, gerakan anti-perang memang menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Termasuk ketika Ronald Reagan menjabat dan memutuskan untuk melancarkan serangan ke Amerika Tengah. Pemerintahannya meniru langkah yang ditempuh John F. Kennedy 20 tahun sebelumnya dalam perang melawan Vietnam Selatan. Namun, Kennedy kemudian dipaksa mundur karena protes publik yang kuat dan mulai berkurang pada awal tahun 1960-an. Serangan saat itu cukup dahsyat. Para korban belum pulih. Namun,
peristiwa di Vietnam Selatan dan kemudian seluruh Indochina memang sangat buruk. Dampak kekuatan adidaya kedua dalam konflik baru terasa jauh hari kemudian. Perlawanan publik yang sangat besar atas invasi Irak sering disebut tidak berpengaruh. Hal itu menurut saya tidak benar. Sekali lagi, invasi cukup mengerikan dan dampaknya benar-benar merusak. Kendati demikian, semua bisa jauh lebih buruk. Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan pejabat tinggi lain dalam pemerintahan Bush bahkan tidak pernah ambil pusing dengan tindakan Presiden Kennedy dan Presiden Lyndon Johnson 40 tahun sebelumnya yang sebagian besar berlangsung tanpa protes. Tekanan terhadap kekuasaan Barat, tentu saja banyak pengabaian terhadap faktor penentu kebijakan ketika kita percaya kaedah standar bahwa negara menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Namun, dengan sejumlah keberatan mendasar, mari kita terima kaedah itu, setidaknya sebagai langkah awal memahami kenyataan. Pertanyaan soal siapa yang menguasai dunia lalu mengarah pada sejumlah kekhawatiran, seperti bangkitnya kekuasaan Tiongkok dan tantangannya bagi Amerika Serikat dan tatanan dunia. Perang dingin baru di Eropa Timur, perang global melawan teror, hegemoni dan kemunduran Amerika, dan berbagai hal serupa. Tantangan kekuasaan Barat diringkas dengan tepat oleh Gideon Rahman, kolumnis hubungan internasional Financial Times London awal tahun 2016. Dia mulai dengan mengulas gambaran tatanan dunia Barat, sejak akhir Perang Dingin, kekuatan luar biasa militer Amerika Serikat merupakan fakta utama dalam politik internasional. Hal ini sangat krusial terutama di 3 wilayah, Asia Timur, Eropa, dan Timur Tengah. Asia jadi lokasi pengerahan Angkatan Laut Amerika Serikat seolah kawasan Pasifik adalah Danau Amerika. Sedangkan Eropa adalah lokasi NATO. Secara mengejutkan Amerika Serikat mempengaruhi 3/4 belanja militer NATO, tetapi siap menjamin keutuhan wilayah negara anggotanya. Adapun Timur Tengah menjadi lokasi pembangunan Angkatan Laut dan Pangkalan Udara Amerika Serikat untuk menenteramkan para sekutu dan mengintimidasi musuh. Rahman mengemukakan masalah tatanan dunia saat ini. Tatanan keamanan ketiga wilayah tersebut berada di bawah tekanan. Tekanan ini karena intervensi Rusia di Ukraina dan Suriah, juga karena Tiongkok mengubah status perairannya dari Danau Amerika menjadi perairan sengketa. Maka, pertanyaan mendasar dalam konteks hubungan internasional, apakah Amerika Serikat bisa menerima bahwa kekuatan besar lain akan memiliki zona pengaruh di sekitar mereka? Rahman berpendapat hal itu semestinya bisa. Alasannya, kekuatan ekonomi di penjuru dunia tersebar, selain penalaran sederhana. Tentu saja ada sudut pandang berbeda dalam melihat dunia. Namun, mari kita tetap mengacu pada 3 daerah ini. Tantangan hari ini, Asia Timur. Ihwal Danau Amerika, mungkin kita akan mengerutkan alis saat membaca laporan pada pertengahan Desember tahun 2015. Pesawat pengebom Amerika B-52 dalam misi rutin di atas Laut China Selatan tidak sengaja terbang 2 mil laut dari pulau buatan Tiongkok. Pejabat pertahanan senior mengatakan, hal ini memperburuk isu renggangnya Washington dan Beijing. Mereka yang familiar dengan catatan suram 70 tahun era senjata nuklir akan menyadari bahwa insiden semacam ini kerap memicu perang nuklir. Namun, tidak perlu menjadi pendukung aksi provokatif dan agresif Tiongkok di Laut China Selatan untuk mengetahui kejadian tersebut tidak melibatkan pesawat pengebom Tiongkok, yang dilengkapi senjata nuklir di Karibia atau di lepas pantai California dan Tiongkok tak berniat mendirikan Danau Tiongkok. Dunia masih beruntung. Para pemimpin Tiongkok memahami betul bahwa rute perdagangan maritim negaranya dikelilingi oleh kekuatan yang tidak bersahabat. Perairan Jepang hingga Selat Malaka dan sekitarnya didukung kekuatan militer Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok berupaya memperluas jaringan ke arah barat dengan investasi yang perlahan mengarah pada integrasi.
Sebagian perkembangan ini sesuai kerangka kerja Shanghai Cooperation Organization (SCO). Ini mencakup negara-negara Asia Tengah dan Rusia, kemudian India serta Pakistan, dengan Iran sebagai negara pengamat. Amerika Serikat menyerukan penutupan semua pangkalan militer di kawasan itu untuk mendapat status negara pengamat di SCO. Permintaan Amerika Serikat itu ditolak. Tiongkok membangun jalan sutera versi modern. Bukan hanya untuk menyatukan wilayah di bawah pengaruh Tiongkok, melainkan juga untuk menjangkau Eropa dan daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Hal ini tertuang dalam sistem energi yang terintegrasi di Asia dan sistem komersial dengan perluasan saluran pipa dan jalur kereta berkecepatan tinggi. Salah satu bagian program ini berupa jalan raya yang melintasi beberapa gunung tertinggi menuju Gwadar, pelabuhan baru buatan Tiongkok di Pakistan. Pelabuhan ini akan mengamankan pengiriman minyak dari kemungkinan gangguan Amerika Serikat. Tiongkok dan Pakistan pun berharap program ini dapat memacu pengembangan industri Pakistan. Hal ini belum diupayakan Amerika Serikat, meskipun telah memberi bantuan militer besar-besaran. Program ini mungkin juga memberi insentif bagi Pakistan untuk menekan terorisme domestik, masalah serius Tiongkok di barat Provinsi Xinjiang. Gwadar menjadi bagian kalung mutiara Tiongkok, basis yang sedang dibangun di Samudra Hindia. Selain bertujuan komersial, Gwadar juga berpotensi sebagai kekuatan militer. Ini seiring harapan Tiongkok kelak mendapat proyek pengembangan listrik hingga Teluk Persia untuk kali pertama pada era modern. Semua langkah itu tidak tersentuh oleh kekuatan militer Washington yang luar biasa. Alhasil, kemungkinan mengalami pemusnahan akibat perang nuklir, termasuk menghancurkan Amerika Serikat sendiri, sungguh kecil. Pada tahun 2015 Tiongkok mendirikan sekaligus menjadi pemegang saham utama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 56 negara berpartisipasi dalam acara pembukaan di Beijing pada Juni. Negara-negara itu termasuk sekutu Amerika Serikat, yakni Australia, Inggris, dan lainnya, dan bersama-sama menentang kehendak Washington. Amerika Serikat dan Jepang tidak hadir. Sejumlah analis percaya bahwa bank baru ini mungkin menjadi pesaing bagi lembaga-lembaga Bretton Woods, IMF dan Bank Dunia, tempat Amerika Serikat menguasai hak veto. Tumbuh pula harapan bahwa SCO nantinya menjadi mitra NATO. Tantangan hari ini, Eropa Timur. Di wilayah kedua, Eropa Timur menyeruak kembali krisis di perbatasan Rusia-NATO. Hal ini bukan persoalan kecil. Dalam studi ilmiah yang lengkap dan jernih soal kawasan ini, Richard Sakwa menuliskan bahwa semuanya masuk akal. Perang Osetia Selatan Russo-Georgia pada Agustus tahun 2008 merupakan efek pertama dari perang untuk menghentikan perluasan NATO. Krisis Ukraina tahun 2014 adalah peristiwa kedua. Dan kita belum tentu bertahan hidup pada kejadian ketiga. Barat tidak melihat perluasan NATO sebagai sesuatu yang berbahaya. Tidak heran jika Rusia beserta banyak negara di belahan selatan memiliki pendapat berbeda dari pandangan di Barat. Sejak awal George Kennan mengingatkan bahwa perluasan NATO merupakan kesalahan tragis. Seorang negarawan senior Amerika pun mengungkapkan pendapat senada dalam sebuah surat terbuka ke Gedung Putih. Dia menggambarkan perluasan itu sebagai kesalahan kebijakan dalam perimbangan sejarah. Krisis saat ini berpangkal pada peristiwa 1991 ketika Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh. Saat itu, muncul dua pandangan bertolak belakang soal sistem keamanan baru dan ekonomi politik di Eurasia. Dalam kalimat Sakwa, salah satu pandangan menekankan upaya mewujudkan wider Europe. Uni Eropa menjadi bagian inti, tetapi juga berdampingan dengan komunitas keamanan dan politik Eropa Atlantik. Di sisi lain ada ide, Greater Europe sebagai visi benua Eropa. Terentang dari Lisbon sampai Vladivostok dengan beberapa titik pusat, termasuk Brussels, Moskwa, dan Ankara.
Mereka memiliki kesamaan tujuan dalam mengatasi perpecahan yang melanda benua tersebut sejak lama. Pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, merupakan pendukung utama Greater Europe. Konsep ini mengakar di Eropa lewat gaullisme ideologi politik Charles de Gaulle dengan penekanan seputar kemerdekaan dari kekuatan asing dan ikhtiar lainnya. Namun, saat Rusia tumbang di bawah reformasi pasar pada tahun 1990-an, visi tersebut memudar. Visi itu diperbarui ketika Rusia mulai pulih dan mengambil tempat di panggung dunia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Putin bersama rekannya Dmitry Medvedev berkali-kali menyerukan penyatuan geopolitik seluruh Greater Europe dari Lisbon sampai Vladivostok untuk menciptakan kemitraan strategis sejati. Inisiatif ini disambut dengan cibiran halus. Sakwa menulis, hal itu dianggap sekadar kedok untuk diam-diam membentuk Greater Rusia dan sebagai upaya menimbulkan perpecahan antara Amerika Utara dan Eropa Barat. Kekhawatiran macam itu memiliki jejak panjang dan dapat dilacak hingga ketakutan pada awal Perang Dingin. Ketika itu, Eropa mungkin menjadi kekuatan ketiga yang independen di antara negara adidaya besar dan negara adidaya kecil. Eropa pun bergerak mendekat ke kubu terakhir, seperti terlihat dalam kebijakan Ostpolitik, normalisasi hubungan Republik Federal Jerman dan Eropa Timur yang diterapkan Willy Brandt dan inisiatif lainnya. Barat merespons runtuhnya Rusia dengan penuh gegap gempita. Hal itu dipuji sebagai sinyal akhir sejarah dan kemenangan mutlak demokrasi kapitalis Barat. Rusia seperti dipukul mundur kembali pada status sebelum Perang Dunia I sebagai koloni ekonomi Barat. Saat itu pula dimulai perluasan NATO. Ini melanggar kesepakatan lisan dengan Gorbachev bahwa pasukan NATO tidak akan bergerak 1 cm pun ke timur. Hal ini setelah dia setuju bahwa Jerman boleh menjadi anggota NATO, sebuah persetujuan luar biasa dalam sejarah. Upaya tersebut diteruskan ke Jerman Timur. Namun, kemungkinan NATO akan memperluas jangkauan keluar Jerman tidak dibahas dengan Gorbachev, bahkan secara empat mata. NATO segera bergerak lebih jauh, tepat ke perbatasan Rusia. Misi umum NATO secara resmi berubah menjadi mandat untuk melindungi infrastruktur penting sistem energi global, termasuk jalur laut dan saluran pipa. Alhasil, langkah ini memberikan area operasi yang luas. Selanjutnya, dengan revisi penting Barat atas doktrin tanggung jawab untuk melindungi, yang sangat berbeda dari versi resmi PBB, NATO kini berfungsi sebagai kekuatan intervensi di bawah perintah Amerika Serikat. Kekhawatiran utama Rusia berkaitan dengan rencana perluasan NATO hingga Ukraina. Rencana ini diungkapkan secara eksplisit di Bukares pada KTT NATO April tahun 2008. Ketika itu, Georgia dan Ukraina dijanjikan keanggotaan dalam NATO. Pernyataannya jelas, NATO menyambut aspirasi Eropa Atlantik untuk keanggotaan Ukraina dan Georgia dalam NATO. Hari ini kami sepakat bahwa negara tersebut menjadi anggota NATO. Dengan kemenangan revolusi oranye dari kandidat pro-Barat di Ukraina pada tahun 2004, perwakilan Departemen Luar Negeri, Daniel Fried, bergegas mengunjungi negara itu. Tujuannya, seperti diungkapkan laporan Wikileaks, menekankan dukungan Amerika Serikat untuk keanggotaan Ukraina dalam NATO dan aspirasi Eropa Atlantik. Keprihatinan Rusia bisa dipahami. Hal itu dihuraikan oleh ahli hubungan internasional, John Mearsheimer, di jurnal terkemuka Amerika Serikat Foreign Affairs. Dia menuliskan, akar utama krisis Ukraina saat ini adalah ekspansi NATO dan komitmen Washington untuk mengeluarkan Ukraina dari orbit Moskwa dan mengintegrasikannya ke Barat. Krisis ini dilihat Putin sebagai ancaman langsung atas kepentingan utama Rusia. Bagaimana dia bisa disalahkan? Tanya Mearsheimer. Washington mungkin tidak menyukai sikap Moskwa, tetapi logika di balik itu perlu dipahami. Upaya yang seharusnya tidak terlalu sulit. Lagi pula, seperti diketahui,
Amerika Serikat tidak akan mentoleransi adanya kekuatan besar dengan pasukan militer tersebar di belahan barat manapun, apalagi di perbatasannya. Faktanya, sikap Amerika Serikat jauh lebih keras. Tidak mentoleransi pembangkangan yang berhasil dalam doktrin Monroe pada tahun 1823. Doktrin ini yang menyatakan, meski belum sepenuhnya terwujud, kontrol Amerika Serikat atas segenap belahan dunia. Satu negara kecil yang berhasil membangkang dapat disebut teror bagi dunia dan dikenai embargo seperti Kuba. Kita tidak perlu bertanya reaksi Amerika Serikat terhadap negara-negara Amerika Latin yang bergabung dengan Pakta Warsawa. Meksiko dan Kanada berencana bergabung juga. Sedikit saja petunjuk tentatif mengenai kemungkinan ini, meminjam ungkapan khas CIA, pasti akan dihentikan dengan kecurigaan tertinggi. Seperti kasus Tiongkok, kita tidak perlu mengindahkan sikap dan motif Putin untuk memahami logikanya atau mengerti arti penting logika tersebut ketimbang kecaman atas hal itu. Seperti kasus Tiongkok pula, persoalan penting dipertaruhkan di sini, termasuk persoalan kelangsungan hidup. Tantangan hari ini, dunia Islam. Mari kita beralih ke wilayah ketiga yang menimbulkan kekhawatiran utama, yakni sebagian besar dunia Islam. Demikian pula panggung Global War on Terror GWOT atau Perang Global Melawan Teror yang dideklarasikan George Walker Bush pada tahun 2001 setelah serangan teroris 9/11. Lebih tepatnya, dideklarasikan kembali. GWOT pernah diumumkan oleh pemerintahan Reagan. Ketika itu, Reagan beretorika tentang wabah yang disebarkan oleh musuh peradaban. Atau dalam kata-kata Menteri Luar Negeri saat itu, George Shultz, mengembalikan barbarisme ke era modern. GWOT sebenarnya diam-diam telah dihapus dari sejarah. Dengan sangat cepat segalanya berubah menjadi perang teroris yang mencekam dan penuh kehancuran. Perang ini melanda Amerika Tengah, Afrika bagian selatan, dan Timur Tengah dengan dampak suram hingga saat ini. Dampaknya bahkan membuahkan kecaman terhadap Amerika Serikat oleh Pengadilan Dunia, yang dibubarkan oleh Washington. Apapun yang terjadi, hal ini bukanlah kisah indah dalam sejarah sehingga berlalu begitu saja. Kesuksesan GWOT versi Bush-Obama dapat dengan mudah dievaluasi lewat pemeriksaan langsung. Ketika perang itu dikumandangkan, teroris yang menjadi target terbatas pada kelompok suku kecil di pedalaman Afghanistan. Mereka dilindungi oleh orang Afghanistan, sebagian besar tidak menyukai atau membenci Amerika Serikat berdasarkan adat keramah tamahan. Ini membingungkan Amerika ketika petani miskin menolak menyerahkan Osama bin Laden dengan imbalan uang yang sangat besar, $25 juta. Ada cukup banyak alasan untuk percaya bahwa aksi menjaga ketertiban yang diterapkan dengan baik, atau negosiasi diplomatik secara serius dengan Taliban, mungkin dapat menyeret orang-orang yang dicurigai atas kejahatan 9/11 di Amerika untuk menjalani persidangan dan menerima hukuman. Namun, pilihan seperti itu diabaikan. Sebaliknya, pilihan yang diambil berupa kekerasan skala besar. Bukan untuk menggulingkan Taliban, tujuan ini baru muncul belakangan, melainkan untuk menunjukkan dengan jelas penghinaan Amerika Serikat atas tawaran Taliban soal kemungkinan mengekstradisi Osama bin Laden. Kita tidak tahu seberapa seriusnya tawaran ini karena tidak pernah ada penjajakan lebih lanjut. Atau, mungkin Amerika Serikat hanya ingin mencoba memamerkan kekuatannya, meraih kemenangan, dan menakut-nakuti setiap orang di dunia. Mereka tidak peduli tentang penderitaan rakyat Afghanistan atau berapa banyak korban yang meninggal. Demikianlah penilaian dari pemimpin anti-Taliban yang sangat dihormati, Abdul Haq. Dia salah satu oposisi yang mengutuk operasi pengeboman Amerika pada Oktober tahun 2001 sebagai kemunduran besar untuk menggulingkan Taliban dari dalam, tujuan yang mereka perkirakan bisa segera tercapai. Hal itu dikonfirmasi oleh Richard E. Clarke,
Ketua Kelompok Keamanan Kontraterorisme di Gedung Putih pimpinan Presiden George Walker Bush ketika merencanakan penyerangan di Afghanistan. Clark menggambarkan pertemuan tersebut ketika Bush diberitahu bahwa serangan itu melanggar hukum internasional. Presiden berteriak di ruang konferensi yang sesak, "Saya tidak peduli," kata para pengacara internasional. "Kita akan menghajar mereka." Serangan itu juga ditentang keras oleh lembaga donor utama di Afghanistan. Mereka mengingatkan bahwa jutaan orang kelaparan dan konsekuensinya sangat mengerikan. Konsekuensi berupa kemiskinan rakyat Afghanistan dalam beberapa tahun ke depan nyaris tidak dipertimbangkan lagi. Target berikutnya yang perlu dihantam adalah Irak. Invasi Amerika Serikat dan Inggris dengan dalih tidak masuk akal merupakan kejahatan terbesar abad ke-20. Invasi ini mengakibatkan ratusan ribu orang mati. Tragedi ini terjadi di negara dengan kondisi masyarakat sipil remuk redam akibat sanksi Amerika dan Inggris yang bersifat genosida. Istilah ini datang dari dua diplomat internasional terkemuka di Irak yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Invasi ini juga membuat jutaan orang menjadi pengungsi, sebagian besar wilayah Irak hancur, dan menyulut konflik sektarian yang memecah Irak dan kawasan sekitarnya. Menjadi fakta mencengangkan bagi intelektualitas dan budaya moral kita bahwa dalam lingkungan berpengetahuan dan tercerahkan, peristiwa ini disebut pembebasan Irak. Dalam jajak pendapat, Pentagon dan Kementerian Pertahanan Inggris mendapati hanya 3% warga Irak menganggap sah kehadiran pasukan keamanan Amerika Serikat di negeri mereka dan kurang dari 1% percaya pasukan koalisi Amerika dan Inggris berdampak positif bagi keamanan. Namun, 80% menentang kehadiran pasukan koalisi di Irak dan mayoritas mendukung serangan terhadap pasukan koalisi. Afghanistan telah dihancurkan di luar kemungkinan jajak pendapat paling terpercaya. Namun, ada indikasi bahwa hasilnya pun mirip. Terutama di Irak, Amerika Serikat mengalami kekalahan parah, berhenti mengejar tujuan utama perang, dan meninggalkan negara itu di bawah pengaruh pemenang tunggal, yakni Iran. Palu godam yang sama menghantam wilayah lain, terutama di Libya. Di negara ini, tiga kekuatan imperial tradisional, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menyepakati resolusi Dewan Keamanan tahun 1973 dan langsung melanggarnya, yakni menyediakan angkatan udara bagi para pemberontak. Akibatnya berupa melemahnya kemungkinan penyelesaian konflik secara damai dalam negosiasi. Meningkatnya serangan 10 kali lipat, menurut ilmuwan politik Alan Cooperman. Meninggalkan Libya dalam kehancuran di tangan para milisi yang sibuk berperang. Dan baru-baru ini, terbentuknya negara Islam sebagai basis penyebaran teror. Usulan diplomatik cukup masuk akal datang dari Uni Afrika. Secara prinsip, usul ini diterima oleh pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Namun menurut pakar Afrika, Alex de Waal, usul itu diabaikan oleh tiga serangkai kekuatan imperial tersebut. Kiriman senjata besar-besaran dan orang-orang yang berjihad telah menyulut teror dan kekerasan. Teror menjalar dari Afrika Barat, kini urutan pertama kasus pembunuhan teroris sampai Levan, Mediterania Timur, sementara serangan NATO mengakibatkan banjir pengungsi dari Afrika ke Eropa. Akan tetapi, kemenangan atas intervensi kemanusiaan, seperti diungkapkan dalam catatan panjangnya yang mengerikan, bukan sesuatu yang asing dan membawa kita kembali pada asal mula manusia modern 4 abad silam. Harga setimpal dampak kekerasan. Singkat kata, strategi Palu Godam ala GOAT telah menyebarkan teror jihad dari pelosok Afghanistan ke sebagian besar dunia, dari Afrika sampai Levan dan Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Hal ini juga memicu serangan di Eropa dan Amerika Serikat. Invasi ke Irak memberikan kontribusi besar bagi proses ini seperti telah diprediksi berbagai badan intelijen. Pakar terorisme, Peter Bergen dan Paul Cruikshank, memperkirakan bahwa perang Irak membuat serangan jihad yang mematikan meningkat 7 kali lipat setiap tahun,
ratusan serangan teroris tambahan, dan ribuan nyawa warga sipil melayang. Bahkan ketika terorisme di Irak dan Afghanistan lenyap, serangan mematikan di seluruh dunia meningkat lebih dari sepertiga. Aksi lain pun sama produktifnya. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, Physicians for Social Responsibility Amerika Serikat, Physicians for Global Survival Kanada, dan International Physicians for the Prevention of Nuclear War Jerman, telah mengadakan penelitian. Riset ini berupaya memberikan perkiraan paling realistis dari jumlah total mayat di 3 zona perang utama Irak, Afghanistan, dan Pakistan selama 12 tahun perang melawan terorisme, termasuk tinjauan ekstensif atas studi dan data utama yang diterbitkan soal jumlah korban di negara-negara itu, beserta tambahan informasi seputar aksi militer lain. Dalam perkiraan kasar mereka, perang ini menewaskan sekitar 1,3 juta orang dan jumlah korban bisa mencapai lebih dari 2 juta. Penelusuran peneliti independen, David Peterson, menemukan bahwa beberapa hari setelah diterbitkan nyaris tidak ada yang membahas laporan itu. Siapa yang peduli? Secara umum, studi Oslo Peace Research Institute menunjukkan bahwa 2/3 korban jiwa dalam konflik regional semula muncul dalam perselisihan internal hingga pihak luar memaksakan solusinya. Dalam konflik tersebut, 98% kematian terjadi setelah pihak luar terlibat dalam sengketa dalam negeri dengan kekuatan militernya. Di Suriah, jumlah kematian langsung akibat konflik meningkat lebih dari 3 kali lipat setelah Barat memulai serangan udara terhadap negara Islam. Barat mendeklarasikan perang secara sepihak dan CIA secara tidak langsung turut campur tangan dalam perang. Campur tangan ini membuat Rusia ikut masuk dalam pusaran konflik ketika rudal anti-tank canggih milik Amerika Serikat membinasakan pasukan sekutu mereka, Bashar Assad. Indikasi awal menunjukkan bahwa pengeboman Rusia memiliki dampak biasa-biasa saja. Bukti tersebut diulas oleh ilmuwan politik, Timo Kivimaki. Dia menunjukkan bahwa perang perlindungan diperjuangkan oleh koalisi antar negara dalam intervensi militer, terutama Amerika dan sekutunya di Perang Irak menjadi sumber utama kekerasan di dunia, terkadang mengakibatkan lebih dari 50% kematian dalam konflik. Selain itu, dalam banyak kasus, termasuk Suriah, terdapat peluang penyelesaian diplomatik yang diabaikan. Peluang itu juga muncul dalam situasi mengerikan lain, termasuk di Balkan awal 1990-an, Perang Teluk I, dan tentu saja Perang Indochina yang menjadi kejahatan terburuk sejak Perang Dunia II. Dalam kasus Irak, peluang itu tidak banyak dipertanyakan. Pasti ada hal yang bisa dipelajari di sini. Dampak kebijakan bumi hangus terhadap masyarakat lemah menyisakan sedikit kejutan. Kajian cermat William Pock tentang pemberontakan seharusnya menjadi bacaan penting bagi mereka yang ingin memahami konflik saat ini. Juga untuk para perencana kebijakan, dengan asumsi mereka peduli terhadap konsekuensi kemanusiaan dan bukan hanya memburu kekuasaan dan dominasi. Pock mengungkapkan pola yang berulang terus-menerus. Para penyerang mungkin mengakui motif paling halus, tidak disukai oleh penduduk secara alami. Penduduk tidak patuh, awalnya dengan cara-cara kecil, lalu muncul respons yang kuat hingga meningkatkan oposisi dan dukungan terhadap perlawanan. Siklus kekerasan meningkat sampai para penyerang menarik diri atau memperoleh tujuannya melalui cara-cara yang dekat dengan genosida. Operasi pembunuhan lewat drone milik Obama menjadi inovasi luar biasa dalam terorisme global. Polanya pun sama. Berdasarkan banyak laporan, aksi itu mengakibatkan munculnya lebih banyak teroris daripada membunuh mereka yang dicurigai kelak menyakiti kita. Ini sumbangsih mengesankan secara hukum pada ulang tahun Magna Carta ke-108 yang ditegakkan sebagai dasar asas praduga tak bersalah dan fondasi hukum. Ciri khas lain dari intervensi adalah adanya keyakinan bahwa pemberontakan dapat diatasi dengan melenyapkan pemimpinnya. Namun, ketika upaya itu berhasil,
pemimpin yang dibenci tersebut biasanya digantikan oleh seseorang yang lebih muda, punya tekad lebih kuat, lebih brutal, dan lebih efektif. Polk memberi banyak contoh. Ahli sejarah militer, Andrew Cockburn, telah mengkaji operasi militer Amerika untuk memberantas narkotika dan meneror gembongnya. Studi penting dalam jangka waktu lama bertajuk Kill Chain ini menemukan hasil yang sama. Kita boleh yakin bahwa pola serupa akan berlanjut. Tidak diragukan lagi saat ini ahli strategi Amerika Serikat akan mencari cara untuk membunuh Khalifah Negara Islam Abu Bakar al-Baghdadi, saingan berat pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Kemungkinan hasil ini diramalkan oleh pakar terorisme terkemuka, Bruce Hoffman, rekan senior di Pusat Pemberantasan Terorisme, Akademi Militer Amerika Serikat. Dia memperkirakan, kematian al-Baghdadi kemungkinan akan membuka cara untuk memulihkan hubungan dengan Al-Qaeda, menghasilkan gabungan kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ruang lingkup, ukuran, ambisi, dan sumber daya. Polk mengutip risalah perang Henry Jomini. Risalah ini dipengaruhi kekalahan Napoleon di tangan gerilyawan Spanyol dan sejak lama menjadi buku teks untuk mahasiswa Akademi Militer West Point. Jomini mengamati bahwa intervensi negara-negara besar biasanya menghasilkan perang opini dan hampir selalu menjadi perang nasional. Kalaupun awalnya tidak begitu, seiring waktu akan terbentuk perjuangan perlawanan, dengan dinamika sesuai penjelasan Polk. Jomini menyimpulkan, komandan tentara umum memilih terlibat dalam perang tersebut secara keliru. Itu karena mereka akan menuai kekalahan, dan jika berhasil hanya bersifat jangka pendek. Studi mendalam tentang Al-Qaeda dan ISIS telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya mengikuti rencana mereka dengan saksama. Tujuan mereka, menarik Barat sedalam dan seaktif mungkin memasuki keadaan sulit, dan terus-menerus melibatkan dan melemahkan Amerika Serikat dan Barat dalam rangkaian panjang pencarian keuntungan di luar negeri. Menurut Polk, mereka akan menghancurkan masyarakat, menghabiskan sumber daya, dan meningkatkan level kekerasan, dan mengukuhkan dinamika. Scott Atran, peneliti gerakan jihad, memperkirakan, serangan 9/11 menghabiskan biaya $400.000 hingga $500.000, sementara respons militer dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya mencapai 10 juta kali angka itu. Mengacu pada asas biaya manfaat, gerakan kekerasan ini bisa dibilang sangat sukses, bahkan melampaui imajinasi awal Bin Laden, dan semakin menjadi-jadi. Di sini berlaku gaya perang asimetris ala Jujitsu. Siapa yang bisa mengklaim bahwa kita berada dalam kondisi lebih baik daripada sebelumnya, atau bahwa bahaya global sudah berkurang? Dan jika kita terus memegang palu godam ini, diam-diam mengikuti jalan orang-orang yang berjihad, dampaknya mungkin berupa jihadisme yang lebih keras, dengan daya tarik lebih luas. Dalam catatan sejarah, Atran menyarankan, strategi kontraterorisme harus menginspirasi perubahan radikal. Al-Qaeda atau ISIS dibantu oleh orang Amerika yang mengikuti pedoman mereka. Misalnya, kandidat presiden Partai Republik, Ted Cruz, yang terkenal dengan ucapan, "Bom mereka semua." Atau di bagian lain dari arus utama, kolumnis bidang internasional dan Timur Tengah terkemuka New York Times, Thomas Friedman. Pada tahun 2003 dia menyarankan kepada Washington seputar cara berperang di Irak dalam acara Charlie Rose. Di sana terdapat gelembung terorisme. Dan yang perlu kita lakukan adalah pergi ke sana dan meledakkan gelembung itu. Kita harus ke sana, mencabut tongkat yang sangat besar dan menghunjam tepat di jantungnya, dan meledakkan gelembungnya. Dan hanya ada satu cara untuk melakukan itu. Mereka harus melihat langsung anak laki-laki dan perempuan Amerika Serikat mengunjungi setiap rumah dari Basra sampai Baghdad dan mengatakan, "Apa kalian belum paham juga? Kalian tidak berpikir kami peduli dengan masyarakat terbuka. Kalian pikir kami akan membiarkan begitu saja gelembung ini? Rasakanlah ini. Demikianlah perang ini, Charlie."
Semua itu akan memunculkan lebih banyak orang berserban. Melihat ke depan, secara umum, Atran dan pengamat lain setuju dengan rekomendasi berikut. Kita harus mengawali ini dengan pengakuan atas apa yang ditunjukkan dalam berbagai penelitian. Mereka yang menjalankan jihad merindukan sesuatu dalam sejarah mereka, dalam tradisi mereka, dengan pahlawan dan moralitas mereka. Dan negara Islam, bagaimanapun brutal dan menjijikkan bagi kita, bahkan bagi sebagian besar dunia Arab Muslim, berbicara langsung tentang itu. Sesuatu yang paling menginspirasi serangan mematikan saat ini bukan Al-Quran, melainkan alasan yang mendebarkan dan seruan aksi yang menjanjikan kemuliaan dan harga diri di mata teman-temannya. Bahkan, jika memang ada, hanya sedikit orang yang berjihad yang memiliki latar belakang pendidikan soal teks Islam atau teologi. Strategi terbaik POK menyarankan berupa program gabungan berbagai bangsa, berorientasi kesejahteraan dan membahagiakan secara psikologis, yang akan meredam kejahatan ISIS. Berbagai unsur yang telah diidentifikasi meliputi kebutuhan komunal, ganti rugi atas pelanggaran sebelumnya, dan seruan untuk sebuah awal yang baru. Dia menambahkan, permintaan maaf secara hati-hati atas pelanggaran masa lalu bisa menimbulkan sedikit masalah, tetapi menghilangkan banyak hambatan. Proyek seperti itu bisa dilakukan di kamp pengungsi atau di proyek perumahan kumuh di pinggiran Paris. Di tempat itu, tim peneliti Atran mendapati adanya toleransi atau dukungan yang cukup luas untuk ISIS. Bahkan, banyak langkah bisa ditempuh secara sungguh-sungguh dalam diplomasi dan negosiasi, alih-alih langsung menempuh jalur kekerasan. Yang tidak kalah penting, respons tulus atas berlangsungnya krisis pengungsi sejak lama, tetapi meningkat pesat di Eropa pada tahun 2015. Itu berarti meningkatkan bantuan kemanusiaan ke kamp pengungsi di Lebanon, Yordania, dan Turki, tempat pengungsi Suriah kesulitan bertahan hidup. Namun, persoalan ini bergerak menjauh, dengan gambaran tentang negara tercerahkan yang sama sekali tidak tergerak untuk bertindak. Ada negara yang membuat banyak orang menjadi pengungsi melalui berbagai kekerasan, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Ada negara yang menerima sebagian besar pengungsi negara lain dari satu kawasan, termasuk mereka yang melarikan diri dari kekerasan Barat, seperti Lebanon menduduki peringkat tertinggi, Yordania, dan Suriah sebelum kerusuhan. Dan secara tumpang tindih, ada negara yang menimbulkan banyak pengungsi dan menolak membantu mereka. Ini bukan hanya dari Timur Tengah, melainkan juga dari halaman belakang Amerika Serikat, yakni di selatan perbatasan. Sebuah gambaran yang aneh dan terlalu menyakitkan untuk direnungkan. Untuk mendapat gambaran utuh, jejak para pengungsi dalam bentang sejarah perlu dilacak. Koresponden Timur Tengah berpengalaman, Robert Fish, mengabarkan bahwa salah satu video pertama yang diproduksi ISIS menunjukkan buldoser menghancurkan benteng pasir yang menandai perbatasan Irak dan Suriah. Saat mesin buldoser menghancurkan dinding kotor itu, kamera menyorot poster bertulisan tangan yang tergeletak di pasir. Tertera di sana, akhir dari perjanjian Sykes-Picot. Bagi penduduk wilayah tersebut, perjanjian Sykes-Picot merupakan simbol sinisme dan kebrutalan imperialisme Barat. Bersekongkol secara rahasia selama Perang Dunia I, Mark Sykes dari Inggris dan Francois Georges Picot, Prancis, mengubah wilayah ini menjadi negara boneka untuk tujuan imperial mereka. Dengan memandang rendah, mereka menyebut langkah itu demi kepentingan orang-orang di sana dan melanggar janji masa perang demi menyertakan orang Arab agar bergabung dengan perang sekutu. Perjanjian tersebut mencerminkan praktik negara Eropa saat menghancurkan Afrika dengan cara serupa. Hal itu mengubah kondisi daerah yang semula relatif tenang di bawah Kekaisaran Ottoman menjadi daerah paling tidak stabil dan penuh kekerasan di dunia. Intervensi Barat yang terus berulang di Timur Tengah dan Afrika memperburuk ketegangan, konflik, dan kekacauan hingga menghancurkan masyarakat.
Hasil akhirnya berupa krisis pengungsi dan hampir tak bisa ditanggung oleh Barat yang tidak berdosa. Jerman tampil sebagai suara hati nurani Eropa. Meski kini tidak lagi, negara terkaya di dunia dengan populasi 80 juta ini semula menerima hampir 1 juta pengungsi. Sebaliknya, negara miskin Lebanon menampung setidaknya 1,5 juta pengungsi Suriah. Jumlah ini sekitar 1/4 dari total jumlah penduduk Lebanon saat ini. Ini tidak termasuk 1,5 juta pengungsi Palestina yang terdaftar lewat Badan Pengungsi PBB, UNRWA, dan sebagian besar korban kebijakan Israel. Eropa juga kesulitan menanggung beban pengungsi dari negara-negara Afrika yang dihancurkannya dengan bantuan Amerika Serikat. Antara lain dari Kongo dan Angola, dua negara yang bisa memberikan kesaksian. Eropa sekarang berusaha menyuap Turki, dengan lebih dari 2 juta pengungsi Suriah, untuk menjauhkan para pengungsi Suriah dari perbatasan Eropa. Ini seperti Obama menekan Meksiko untuk menjaga perbatasan Amerika Serikat agar aman dari pelarian Gold Reagan, bersama penyintas bencana terkini, termasuk pelarian kudeta militer di Honduras yang hampir saja dibenarkan oleh Obama dan menciptakan ruang penyiksaan paling mengerikan di kawasan itu. Menurut saya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan sikap Amerika atas krisis pengungsi Suriah. Jika kembali ke pertanyaan awal, siapa yang menguasai dunia? Mungkin kita juga ingin mengajukan pertanyaan lain, prinsip dan nilai apa yang menguasai dunia? Pertanyaan itu harus tumbuh dalam benak warga dari negara kaya dan berkuasa, penikmat warisan kebebasan luar biasa besar dengan hak istimewa dan berbagai kesempatan berkat perjuangan orang-orang sebelum mereka, dan sekarang menghadapi pilihan penting tentang bagaimana menyikapi gelombang pengungsi dalam jumlah besar.